sebelumnya izinkan saya memanggil Pak Rafiq ini sebagai ayahanda, karena dulu waktu menjadi alumni mahasiswa Yogyakarta, track record beliau yang ngomong kami di Jogja. Jadi kenapa saya memutuskan untuk nomor 1, karena dulu memang betul-betul diurus waktu di Jogja itu. Terima kasih Pak. Oke. Kami sebagai pemuda sebenarnya sejalan dengan visi misi Bapak terkait dengan peningkatan mutu SDM. Jadi, yang kami harapkan memang banyak di pelatihan-pelatihan, tetapi pelatihan itu banyak diselenggarakan di pusat pemerintahan, sedangkan kita memiliki letak geografis yang jauh antara Tanjung Balai Karimun dan Kundur. Buatlah pelatihan yang ada di Kundur ini supaya aksesnya tidak jauh, gitu kan. Maksud Kapoldi apa tadi kan yang Bapak sampaikan. Kalau seandainya itu tidak dibuat di Kundur, jangan sampai membuat kami para pemuda berpikir kenapa hanya Karimun, kenapa hanya Tanjung Balai terus ini. Seolah-olah kami ini Kundur tidak diperhatikan. Saya tinggal di daerah yang tidak perhatikan. Karena kalau pelatihan itu jauh Pak, kami harus ke sana. Buatlah pelatihan yang di Kundur ini Pak, sehingga akses tidak jauh bisa kami tempuh. Dan karena memang kalau untuk masuk ke perusahaan dan lain sebagainya memang butuh sertifikat tadi gitu kan. Dan ini kita punya perusahaan BUMN seperti PT Timah. Kami ingin tahu juga berapa saham yang dimiliki oleh Karimun. Untuk masuk ke PT Timah itu tidak semudah membalikan telapak tangan gitu Pak. Bahkan satpam pun sangat sulit gitu kan. Nah ini juga penting Bapak jelaskan kepada kami, yakinkan kepada kami bisa terwujudkan oleh Bapak gitu. Mungkin dari saya itu saja, terima kasih. Insya Allah kami pemuda komitmen, kami kalau seandainya nanti Bapak menyampaikan sesuai dengan harapan kami akan segera melaksanakan rapat pemuda dan akan saya sampaikan kepada pemuda bahwa Pak Rafiq selaras dengan tujuan kami. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin bekas alumni dari salah satu universitas atau yang tinggi yang ada di Jogja. Mungkin kita pernah ke asrama ya, karena hampir seluruh tempat perkuliahan mahasiswa saya pernah sampai. Karena sebagai wakil bupati dulu dan orang sebagai bupati, alhamdulillah ya, mesti ingat kan begitu ramai mungkin saya yang lupa ya, alhamdulillah. Jadi yang disampaikan tadi itulah seorang yang mungkin akademisi yang memang memiliki nalar yang juga cukup baik. Dalam konsep kita melakukan workshop pelatihan, ya kita tidak bisa memindahkan di kecamatan ini. Karena workshop yang harus kita lakukan ada memiliki fasilitas sarana harus juga lengkap. Contoh kalau kita laksanakan di balai, kita tidak punya balai latihan kerja. Di mana kita akan latih teman anak-anak kita, pemuda kita adalah kita kerjasama dengan workshop di PT Sepel. Kita juga punya kerjasama dengan Sumbawang Sekian. Mereka punya workshop, mereka punya tempat pelatihan-pelatihan yang mereka siap untuk melatih anak-anak kita. Biayanya semua dari pemerintah. Anak Kundur yang dibawa ke sana tidak ada dikena biaya satupun, semua ditanggung sampai selesai. Itu makanya kami menyiapkan anggaran 7,5 miliar untuk pelatihan sekitar 750 orang anak kita. Jadi akan merata. Nah, ini tugas teman-teman DPRD ya, yang dapil Kundur, jangan sampai anak Kundur tak ada nanti ya kan. Saya jamin akan merata. Kita akan terbuka ya, sistem rekrutnya akan terbuka per wilayah. Kemudian kami juga punya tim-tim relawan, tim-tim sukses juga. Malu mereka nanti, mana tim sukses saya yang ada di kilometer 14. Nah kan, itu kan malu, percuma aja dulu dukung. Ternyata pelatihan tak ada kami dipanggil. Tolong ingatkan saya, tolong kawalkan, ini janji politik saya untuk adik-adik kita yang di sini. Jangan sampai ada yang tidak dapat untuk dapatkan pelatihan ini. Itu satu tentang pelatihan. Ada yang mungkin pelatihan itu tidak bisa dilakukan sini, mungkin harus kita kirim di Tangerang. Karena kita belum mampu, yang hari ini diteriak-teriakkan orang sebelah bilang nak bangun BLK, belum bisa. Membangun BLK itu, maintenance-nya itu membangunnya besar anggarannya. Kemudian tiap tahun biaya perawatan, biaya untuk operasional sangat besar. Saya sudah sampai ke Menteri Tenaga Kerja menghadap hal ini. Saya sudah sampai dengan Pak Gubernur pada saat saya masih bupati.
provinsi saja tidak sanggup. Kita punya lahan 10 hektar dibongkar, itu sudah siapkan, kita sampai kita punya lahan, kita minta dari kementerian, menteri bilang tak sanggup. Hampir 300 lebih BLK di Indonesia dikatakan mati suri, termasuk kita di Kepri. Satu di kilometer 8 Pinang itu ada, satu sekarang tutup. Kemudian di Otorita Batam juga ada BLK, tutup juga. Jadi langkah yang dilakukan hari ini pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota di provinsi melakukan pelatihan mengirim, dia itu lebih murah, dan dikirim ini dia dapat sertifikat. Kita sudah melakukan MOU dengan 15 perusahaan yang saya sampaikan dalam debat kemarin, perjanjian 70% harus anak-anak lokal yang mendapatkan tempat ini. Agar anak-anak lokal dapat tempat, kita harus siapkan. Apa yang kita siapkan? Pelatihan sehingga dia layak untuk dapat bekerja di perusahaan-perusahaan tadi. Ini kita kawal bersama-sama, bisa ya. Jadi tak perlu di sini, semua akan ditanggung. Tinggal berangkat bawa baju, bawa koper, balik bawa sertifikat, insya Allah ya. Kemudian berkaitan dengan BUMN, kita tak punya saham, karena itulah BUMN milik negara. Pemerintah daerah tidak boleh memiliki saham di situ. Itu adalah saham negara yang dikelola oleh suatu badan usaha milik negara. Kita tidak mendapatkan pajak apa-apa dari sana, cuma kita dapat royalti bagi hasil dari pusat kepada daerah penghasil setelah dibagi rata seluruh wilayah. Berapa yang kita dapat yang dari PT Timah setahun yang masuk? Tidak lebih dari 20 miliar. Kalau orang menganggap mungkin triliunan hasil tambang timah, betul untuk negara. Tapi yang dikembalikan tidak hanya untuk daerah penghasil, dibagi rata semuanya, tetapi kita dapat sekitar 20 miliar. Yang kita dapatkan dari sini bukan hanya masalah PAD-nya, tetapi multiply efeknya. Artinya ekonomi berputar akibat orang bekerja, orang dapat belanja dan hidup. Rayun itu kalau timah tutup, saya yakin dan percaya akan anjlok perputaran ekonomi sana. Bagaimana tentang masalah rekrutmen ini? Ini memang urusan BUMN, agak sedikit ketat, mereka langsung kepada Satpol. Kadang-kadang ya kita karena di BUMN berbeda dengan swasta. BUMN izinnya langsung ke pusat, kalau swasta kan dengan kita bisa mengatur. Kalau BUMN memang sangat ketat. Jadi kalau ditanya tentang saham kita tak punya. Apa yang diberikan timah kepada kita adalah royalti. Apa keuntungan kita dengan timah ini adalah multiply efek, tenaga kerja yang ada sana bisa belanja dan ekonomi bisa berputar. Bagaimana masuk ke sana sulit? Ini yang harus kita tahu bersama-sama agar timah juga memberikan kontribusi untuk lapangan kerja anak-anak kita. Sebenarnya dari 1.200 itu cukup banyak juga anak-anak kita di situ. Tapi memang mereka terbatas. Hari ini produksi mereka biasa salam setahun bisa 1.000 ton. Sekarang mencapai 200 ton aja sudah sulit. Timah dan badan goyang sebenarnya di PT Timah kita karena hasilnya dia tidak ada lagi. Kerjasama dengan mitra-mitra kapal timah lebih 40 kapal sekarang tak lebih dari belasan aja. Karena memang sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui ini sudah mulai habis. Ada satu kawasan di blok 747 yang ada di Pongkar yang nilai ekonominya tinggi, tetapi daerah situ adalah daerah tangkapan nelayan. Kemarin sempat ribut, mereka akan menggunakan kapal teruk yang canggih, minta persetujuan dari bupati. Saya bilang kaki saya berada di dua sisi, satu sisi mengamankan milik negara, satu sisi mengamankan rakyat. Harus karena tidak ada kesepakatan antara mitra PT Timah dengan rakyat, saya minta untuk tidak dilakukan dulu eksploitasi di sana karena akan menimbulkan keributan, akan menimbulkan demo dan bisa menimbulkan korban jiwa. Jalan yang terbaik adalah menghentikan dulu sementara untuk operasi di blok 747 di daerah Pongkar. Itu sebenarnya kondisi timah hari ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kedatangan kampanyenya Pak Rapik pada malam hari ini di Dusun 2 km 14, saya kira beliau menyampaikan visi misi kepada kami yang visi misinya itu selaras dengan program saya selama di Pemuda, yaitu membasmi pengangguran. Sehingga apa yang disampaikan tadi, beliau akan membuka pelatihan-pelatihan sehingga meningkatkan mutu SDM. Saya kira ini sangat baik. Ini harapan besar kepada kami. Ini juga
menjadi harapan besar pada pemuda kami, sehingga nanti kalau ada pelatihan dan ada lowongan kerja kami sudah punya pegangan. Ini yang disampaikan pada Pak Rafiq. Saya sangat berterima kasih kepada Pak Rafiq karena cita-cita beliau sudah sama dengan pemuda kami. Sebagai kaum muda, ini cita-cita bersama. Saya kira Pak Rafiq bisa memegang semuanya. Saya harap nanti pada tanggal 9 semua coblos nomor 1.